Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema belas kasihan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Di sana dikisahkan bahwa Yesus setelah murid-muridnya yang telah dipilih dan diutus, mereka pergi mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang-orang sakit, mengolesnya dengan minyak, dan mewartakan pertobatan. Ketika mereka sudah kembali dari perutusan mereka, lalu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka bisa sendirian saja di sana, supaya bisa istirahat. Dan ketika mereka pergi, banyak orang yang datang dan pergi dan melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya pergi, mereka tahu ke tempat kemana mereka tuju. Dan mereka juga mulai mengikutinya dengan jalan yang lain. Dan ketika mereka tiba di seberang, Yesus melihat mereka begitu banyak yang datang. Dan ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu dia mulai mengajarkan mereka, mulai memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Orang banyak yang haus dan mencari Yesus. Dan ini menimbulkan belas kasihan dari Yesus sendiri. Saudara, mari kita melihat sedikit tentang belas kasihan Allah ini. Belas kasihan ialah suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari seseorang. Perasaan ini membuat seseorang menjadi atau merasa sedih ketika melihat kemalangan orang lain yang ada di sekitarnya. Disertai juga dengan dorongan untuk menolongnya. Orang yang punya perasaan belas kasihan ini mudah tergerak hatinya. Dia bisa sedih, dia bisa iba kasihan dengan orang-orang lain dan tergerak untuk menolong mereka. Dan belas kasihan ini merupakan ciri khas Allah. Kita lihat dalam Ulangan pasal 30 ayat 3 misalnya, di sana dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Atau dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 23 di sana dikatakan, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Atau dalam Mazmur, ini terkenal ya, Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Atau Mazmur terkenal lainnya, 111 ayat 4 dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Belas kasihan memang benar-benar adalah sifat atau ciri khas Allah sendiri. Allah selalu berbelas kasih kepada umatnya. Dan Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama. Ia mudah tergerak hati oleh belas kasihan seperti yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang banyak yang datang kepadanya. Mereka seperti domba tanpa gembala itu ya. Nah, atau juga ketika Yesus tergerak hati oleh belas kasihan dengan seorang yang sakit kusta misalnya dalam Markus 1 ayat 41. Di sana dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Atau dalam Injil Matius juga mengungkapkan, Matius 9 mengungkapkan tentang ketergerakan hati Yesus oleh belas kasih ini. Entah itu mereka yang terlantar, lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala, atau juga berbelas kasihan dan menyembuhkan banyak orang sakit, atau juga Yesus tergerak belas kasihan kepada orang banyak yang telah mengikuti mereka selama 3 hari. Dan ia memberikan mereka makan. Saudara, apa yang Yesus rasakan ini juga belas kasihan kepada orang-orang yang malang, termasuk juga dalam Lukas 7 ayat 13
Di Mazmur dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Janda yang anak muda dinain, ya, kita ingat itu, yang anaknya meninggal. Dan Yesus katakan jangan menangis. Dia tergerak hatinya oleh belas kasih. Ketergerakan hati ini menjadi satu hal yang penting untuk kita sekalian. Belajar dari Allah Bapa sendiri, belajar dari Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, melihat keperluan dan penderitaan umat manusia. Kini Yesus juga masih tergerak hati oleh belas kasihan dengan penderitaan anak-anak Tuhan. Penderitaan kita saat ini, kita percaya itu, bahwa Yesus senantiasa berbelas kasih kepada kita. Yesus senantiasa juga mau memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita juga dapat datang kepadanya di tengah kesukaran dan kesulitan kita. Jangan lupa datang kepada Yesus yang berbelas kasih, hatinya yang mudah tergerak oleh belas kasih. Dia pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Dia pasti menuntun kita. Dia pasti mengangkat beban-beban kita. Dia pasti mengarahkan kita juga untuk bersatu dengan Dia dan mengalami kepenuhan di dalam Dia, mengalami kekuatan di dalam Dia. Itulah penderitaan-penderitaan kita, penderitaan jasmani, psikologis dan rohani, kita bawa kepada Yesus agar kita dikuatkan dan dimampukan olehnya. Dan sepanjang segala zaman, khususnya dewasa ini, ketika orang bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama, kita dipanggil oleh Yesus untuk berbelas kasih kepada sesama kita, tergerak hati untuk menolong mereka, membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau melalui firman-Mu pada hari ini, Yesus Putra-Mu tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang banyak yang datang kepadanya, dan ia mulai mengajar mereka. Firman ini sungguh-sungguh meneguhkan kami dan menguatkan kami. Karena ketika Yesus dan para muridnya dalam keadaan lelah setelah perutusan, hendak mencari waktu untuk beristirahat, tetapi toh masih banyak orang yang datang dan membutuhkan pertolongannya. Tuhan, kami juga hendak datang kepada Yesus Putra-Mu untuk memperoleh pertolongan daripadanya, untuk mendengarkan firman-Nya yang meneguhkan kami di tengah kesulitan dan penderitaan dan pergumulan hidup kami, untuk memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kami dalam kemalangan-kemalangan kami, sakit penyakit kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kepada Yesus Putra-Mu. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, sembuhkanlah kami dari sakit penyakit kami, dan dalam pergumulan dan kesulitan-kesulitan kami, Tuhan, berilah kami pengharapan akan kebaikan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada dalam kesulitan, yang dalam sakit penyakit, dalam penderitaan dan kemalangan. Tuhan, semoga mereka juga mengalami sapaan dan dorongan dari hati-Mu sendiri untuk menolong mereka, dari saudara-saudara kami yang lain juga untuk membantu dan menolong mereka, sehingga kami satu sama lain bahu-membahu untuk bergandengan tangan maju bersama-sama dalam pesiarahan di dunia ini, agar kala kami berjumpa dengan Dikau dalam keabadian di surga sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan dalam kehidupan kami. Dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar di channel ini, atau juga memberikan catatan-catatan atau apresiasi, silakan juga menulis di kolom komentar, dan doa-doa wujud-wujud Anda akan saya bantu dalam doa-doa saya juga. Dan bagi saudara-saudara yang hendak menyebarkan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silahkan disebarkan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.